Pada suatu masa, terdapat dua kerajaan besar yang bertetangga. Kerajaan Pengging dan Kerajaan Baka. Kerajaan Pengging dikenal sebagai negeri yang makmur. Tanah pertaniannya subur dan rakyatnya hidup sejahtera di bawah pemerintahan Prabu Damarmaya. Sang Prabu memiliki seorang putra yang gagah perkasa bernama Joko Bandung. Pemuda yang dikenal karena kesaktian dan keberaniannya, serta menjadi kebanggaan rakyat Kerajaan Pengging. Sementara itu, di sisi lain, Kerajaan Baka diperintah oleh Prabu Baka, seorang raksasa pemakan manusia yang memimpin dengan kekerasan dan ketakutan. Meski demikian, istana Kerajaan Baka menyimpan keindahan yang tak terduga. Putri tunggal Prabu Baka, Roro Jonggrang, yang cantik jelita seperti bunga terindah di taman. Selama bertahun-tahun, kedua kerajaan hidup berdampingan dengan damai tanpa saling mengusik. Namun, segalanya berubah ketika ambisi membara di hati salah satu raja. Keinginan Prabu Baka untuk memperluas wilayahnya mendorongnya menyerukan perang terhadap Kerajaan Pengging. Pertempuran sengit memecah, membawa kehancuran dan penderitaan bagi rakyat kedua kerajaan. Untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, Prabu Damarmaya memutuskan untuk mengutus putranya Joko Bandung untuk memimpin pasukan Pengging melawan Kerajaan Baka. Joko Bandung yang lebih menyukai kedamaian dan sering menyepi untuk bersemedi, menerima tugas berat itu demi menyelamatkan rakyatnya. Di tengah perjalanan menuju Kerajaan Baka, pasukan Joko Bandung dihadang oleh raksasa sakti bernama Bondowoso. Pertarungan sengit terjadi, tetapi Joko Bandung berhasil mengalahkan raksasa itu. Sebelum menemui ajalnya, Bondowoso memohon agar jiwanya diperbolehkan melebur ke dalam tubuh Joko Bandung. Permintaan itu dikabulkan, dan kekuatan Joko Bandung meningkat luar biasa. Namun, sifat angkuh Bondowoso turut menyatu ke dalam dirinya. Sejak saat itu, Joko Bandung dikenal sebagai Bandung Bondowoso. Dengan kekuatan barunya, Bandung Bondowoso memimpin pasukan Pengging menuju kemenangan besar. Ia berhasil menaklukkan Kerajaan Baka dan membunuh rajanya, Prabu Baka. Ketika Kerajaan Baka kehilangan pelindungnya, kabar kematian Prabu Baka disampaikan kepada Roro Jonggrang oleh Pattigupala. Sang putri menangis pilu meratapi kepergian ayahnya. Tak lama, Bandung Bondowoso menyerbu istana Baka dan bertemu dengan Roro Jonggrang. Kecantikan sang putri membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, hati Roro Jonggrang dipenuhi dendam dan amarah. Bagaimana mungkin ia menerima lamaran pria yang telah membunuh ayahnya? Meski demikian, ia tidak langsung menolak lamaran tersebut. Sebaliknya, ia memberikan dua syarat. Bandung Bondowoso harus menggali sumur tanpa dasar dan membangun 1000 candi dalam satu malam. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso memanggil jin untuk membantunya. Dalam waktu singkat, ia menggali sumur yang disebut Jalatunda. Namun, Roro Jonggrang meminta Bandung Bondowoso turun ke dalam sumur untuk mengambil air.
Saat itu, ia memerintahkan Patih Kupala untuk menutup sumur dengan batu. Usaha ini gagal karena Bandung Bondowoso berhasil keluar dengan kekuatan. Tak gentar, Bandung Bondowoso melanjutkan syarat kedua. Ia kembali memanggil jin untuk membangun 1000 candi. Dalam waktu semalam, hampir semua candi berhasil diselesaikan. Melihat hal ini, Roro Jonggrang menyusun siasat terakhir. Ia membangunkan para dayangnya untuk menumbuk padi dan membakar jerami di sisi timur, membuat langit memerah seperti fajar menyingsing. Para jin yang mengira pagi telah tiba segera pergi, meninggalkan pekerjaan mereka. Bandung Bondowoso hanya berhasil membangun 999 candi. Ketika mengetahui kecurangan Roro Jonggrang, amarah Bandung Bondowoso memuncak. Ia mengutuk sang putri menjadi arca yang melengkapi candi terakhir. Roro Jonggrang pun berubah menjadi patung batu yang sangat indah. Kini, 1000 candi itu dikenal sebagai Candi Sewu, berdiri megah di komplek Candi Prambanan, Jawa Tengah. Kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang mengajarkan bahwa ambisi yang berlebihan, kecurangan, dan dendam hanya akan membawa penderitaan bagi semua pihak. Keserakahan Prabu Baka menghancurkan kerajaannya. Tipu daya Roro Jonggrang berakhir dengan kutukan, dan amarah Bandung Bondowoso menciptakan tragedi yang abadi. Oleh karena itu, penting untuk menjunjung kejujuran, mengendalikan emosi, serta memupuk sikap memaafkan agar kehidupan berjalan dalam harmoni dan kedamaian.